Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan oleh manusia sebagaimana yang digambarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas aswat wal faro. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah pada hari ini kita di Indonesia masih hari Arafah, yakni hari tanggal 9 Dzulhijjah. Kita masih melaksanakan puasa yang puasa tersebut besar sekali pahalanya. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa Arafah. Su'ila an shaumi Arafah. Beliau mengatakan, siyamu yaumi Arafah atasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Jadi puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini luar biasa, kesempatan ini kita manfaatkan untuk berpuasa di hari ini. Semoga kita semuanya berpuasa. Apa ono sing bodoh? Nek ana sing bodho ya nek yakin nek bodho dadine poso haram, wong bodho gak oleh poso. Tapi sing dalil yang paling kuat adalah hari ini kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nek sampean anut nang nggone Saudi berarti sampean posone tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti gak poso Arafah. Berarti tanggal 8 Dzulhijjah poso. Tapi nek anut neng kene posone tanggal 9 Dzulhijjah. Mulane ning gone hadis Nabi ku saumu Arafata nggih. Saumu Arafata, dalam satu riwayat hadis lafate saumu Arafata. Puasa Arafah. Dan kalau hadisnya hanya ini saja mungkin bisa dikaitkan bahwa puasa itu harus berkaitan dengan Arafah. Namun di hadis yang lain lafadznya berbeda. Lafadznya biasa saumu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Hari Arafah itu kata Nabi Muhammad SAW adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum ada ibadah haji, belum ada wukuf di Arafah, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis Imam Abu Dawud sering beliau puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Padahal tidak ada pelaksanaan wukuf di Arafah. Jadi puasa Arafah itu yang paling sahih tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Jadi hanya dengan tanggal.
Yang jadi masalah orang-orang awam itu mereka membenarkan lho kok iso bodone dhisik Arab Saudi dibanding Indonesia. Wong salat dhuhure we dhisik Indonesia. Kan ngoten. Itu karena apa? Karena itu dalil logika semata nggih. Kalau dalil kitab, dalil ilmu yang dipelajari oleh para ulama berbalik dari itu nggih. Nek dalil wong biasa wong salat dhuhure wae ning kene dhisik kene kok. Gitu. Karo Mekah kok mestine bodone ya dhisik kene. Nah, itu cara metodenya itu disamakan saja. Padahal untuk masalah ibadah sholat itu hitung-hitungannya pakai matahari. Sehingga yo jelas nek ngantek dhisik Arab iku aneh gitu. Kene orang dhuwur Arab wis dhuwur dhisik, iku aneh. Tapi bagi ulama yang ahli falak nggih, bagi ulama yang mempelajari tentang tanggal apa iku jenenge iku tanggal bulan nggih, maka tidak aneh ketika duluan yang sana nggih. Dadi Mekah tak wis tanggal 1 kene urung nggih. Dhisik kono. Karena apa? Karena semakin ke barat kalau menurut ilmu falak itu semakin ke barat itu hilal itu semakin tampak. Jadi kemarin itu pas penetapan tanggal 1 untuk Arab di sini belum tampak nggih. Baik dilihat dengan teropong belum tampak, dilihat dengan hisab juga belum tampak, tapi pada hari itu juga di Mekah sudah tampak. Ya, itu kan bedanya. Makanya orang-orang awam membenarkan bahkan membenarkan apa itu menyalahkan kok iso kan ngoten. Nah, itu memang pendapat orang awam dan harusnya orang-orang awam yang tidak paham dengan ini mereka itu tidak berpendapat dan tidak bikin gaduh harusnya. Harusnya mereka apa fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takok nek gak paham itu. Ojo mbedhe dhewe nganggo akale dhewe nggih. Mulane di samping dari sisi ilmu falak nggih, itu sudah terpatahkan dan juga dari jumhur ahli fikih nggih, juga mereka terpatahkan dan juga dari sisi lafadz hadisnya mereka terpatah dan juga praktek Nabi Muhammad SAW sering puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah padahal pada zaman itu belum ada wukuf. Belum ada wukuf, belum ada haji pada waktu itu nggih. Nabi belum haji, masyarakat belum haji pada itu, tapi Nabi Muhammad puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti sebenarnya kita mengikuti tanggal 9 Dzulhijjah, bukan wukuf di Arafah. Itu yang paling sahih. Dan ini terus menjadi perdebatan di setiap tahun itu. Di setiap tahun ya. Alhamdulillah kali ini Muhammadiyah dan pemerintah dan juga NU dan juga Salafi itu bersamaan. Ya, karena apa? Karena dilihat dari sisi kemarin itu dilihat dari sisi hisab belum terlihat, di ru'yah pun belum terlihat, jadi akhirnya sama itu. Sing repot itu di hisab sudah ada hilalnya, tapi di ru'yah gak ketok. Wah iki akhirnya gak podo kan ngoten. Karena Muhammadiyah kan angger sing penting nek dihitung ketok, ya sing angger di hisab hilal sudah terlihat, meskipun di teropong gak terlihat dia tetap berhari raya kan ngoten. Tapi untuk Salafi dan NU itu kan tidak. Wis ketoklah secara hitungan, nek urung ketok didelok, gak gelem bodoh. Bedane di situ. Niki alhamdulillah kemarin itu sama alhamdulillah insyaallah kita berhari raya sama-sama pada tahun ini nggih. Wallahu taala alam. Nanti kalau seperti itu lagi ya nggak mungkin bersama. Kalau dari sisi hisab sudah nampak tapi di teropong nggak nampak ya tetap akhirnya berbeda gitu. Hari raya nih karena pemerintah itu mengandalkan ru'yah teropong dilihat itu. Nah, bedanya di situ nanti. Ya sudahlah ini problem di kita sehingga kita nanti semuanya itu belajar dan paham dan ngerti. Yang penting gak ejek-ejekan nek moh bodoh bareng yo gak apa-apa, gelem bodoh bareng yo gak apa-apa kan sesuai ilmunya masing-masing nantinya. Dan juga yang terpenting lagi masalah sembelian kemarin itu dikirim di grup nih bahwasanya bahayanya yang tukang jagal itu tidak sholat misalkan ya. Dalam salah satu pendapat ketika tukang jagal tidak sholat itu sembeliannya tidak sah. Karena kenapa? Karena dianggap orang tidak sholat itu kafir. Masalahnya di situ. Bukan karena tidak sholatnya dianggap kafir gitu. Tapi ketika kita mengikuti pendapat ulama yang orang meninggalkan sholat itu tidak kafir, maka tetap sah karena orang Islam. Maka syarat penyembelian itu yang pertama Islam gitu. Asal bisa Islam, misalnya tukang jagal ning wangi wonge sholat apa, Pak?
Wah, alhamdulillah nek salat. Miring kok. Seandainya sampean gak ngerti nggih, gak ngerti wong iku nek salat sik ora gelem dadi jagal, gelem nyembelih kurban, sudah sah. Karena apa? Dia pasti Islam. Wong kafir gak ngarah gelem nyembelih kurban itu. Dia sudah pasti Islam. Karena apa? Karena salah satu pendapat kemarin yang tak kuatkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sama sekali pun asal dia masih meyakini kewajiban sholat dia tidak kafir. Sebagaimana hadis kemarin itu, ya, tak bacakan ben rodok apa iku rodok mantep meneh ya. Nek ono nggih di kita masing-masing ono kok sing nyembelih ketoke ra salat iki piye. Nah. Nggih, engko nang ragu, enggak apa-apa nggih. Dadi kemarin hadis dari Ubadah bin Somit nggih. Tapi sebelumnya Nggih. Nggih. Yang punya pendapat tidak sah itu kalau saya lihat di YouTube ya, banyak malah saudara-saudara kita salah gitu. Iya. 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 Memang seperti itu. Dan sebagian salafi juga mengatakan sah. Itu kan yang mengatakan di video itu kan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu. Baik ulama salam ya. Iya. Karena apa? Karena menyembelih itu syarat sahnya itu Islam. Gak sahnya karena dia menganggap kafir. Kan ngoten. Tapi ketika kita tidak menganggap kafir berarti sah. Kan ngoten. Kafir karena berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis meninggalkan sholat kafir. Tapi ada hadis juga meninggalkan sholat tidak kafir. Itu kan masalahnya. Terus ya. Nggih. Maka nek kula nguatkan tidak kafir nggih. Mulane iki hadis yang tak bawa dan tak kuatkan, yakni hadis iku khamsu sholawatin, salat 5 waktu. Kata bahunallahu alal ibad yang Allah telah mewajibkan kepada hambanya, berarti salat 5 waktu nggih yang menjadi permasalahan ini nggih. Faman jabinna barang siapa yang datang menghadap Allah yakni mati, membawa amalan salat 5 waktu nggih. Lam yudayyi minhunna dia tidak menyia-nyiakan salat 5 waktu tersebut. Istifafan bihaqina dia tidak meremehkan hak-hak salat 5 waktu. Kana lahu indallahi adan yudkhilul jannah adalah baginya janji di sisi Allah akan dimasukkan surga. Wong nek salat 5 waktu terus mati membawa amalan salat 5 waktu dijamin Allah pasti masuk surga gitu. Tapi iki lanjutan yang penting wa lam ya'ti bihinna dan barang siapa yang tidak datang kepada Allah tidak membawa amalan salat 5 waktu berarti gak salat wonge. Mare ono hadis iki sing jadi masalah nggih. Jadi wa lam ya'ti bihinna dan barang siapa yang datang menghadap Allah tidak membawa amalan salat 5 waktu falaisa lahu indallahi adun tidak ada baginya janji dari Allah masuk surga. Tidak dijanji pasti masuk surga. Insya'a adzabahu jika Allah menghendaki disiksa wa insya'a ghafarolahu jika Allah menghendaki diampuni. Terserah Allah disiksa atau diampuni berarti dia masih Islam yang jadi masalah di sini. Jadi seandainya di tempatnya sampai ono tukang jagal nyembelih wong gak sholat ya sudah anggap sah karena dia masih Islam itu saja nggih. Ini lebih mudah dan lebih ringan bagi kula nih. Tetapi Ustaz, tapi daripada kita nih berpikiran yang enggak ya lebih mantapnya kenapa yang sholat itu banyak kok. Duh, seandainya misalnya tanggone sampean nemu sholat ternyata sing tukang jagale sing ahli iki gak sholat. Sampean didumi gitu. Oh, didumi yang gak ames aja. Lah ngoten lho maksudnya ngoten. Nah nek jenengan sing nek kita sing berkorban yo milih to, Pak. Kalau kita yang berkorban yo milih wong sing salat, sing khusyuk terutama sing luwih pinter kan ngoten. Seandainya terjadi seperti itu, apakah daging ini boleh dimakan? Maka boleh karena itu yang menyembelih orang Islam. Itu loh maksudnya nggih. Wallahu taala alam. Gitu. Nggih. Nan? Asal muni bismillah ngoten mawon sae. Ah, nggih. Sing penting dhek Islam iku nek cara kula, sing penting Islam. Bon. Jadi kemarin kita bahas bab tayamum nggih. Setelah bab tayamum ini sebenarnya nanti bab salat nggih. Setelah bab salat baru bab jenazah. Dan kemarin ada usulan ingin membahas bab jenazah, yakni ingin praktek. Praktek itu harus membahas ilmunya dulu. Berarti apakah ini nanti diurutkan atau dilompati bab sholat terus bab jenazah atau bab sholat dulu dilanjutkan karena setelah bab sholat nanti bab jenazah. Ya urut saja ya nanti nyampe kepada tempatnya nggih, mungkin disinggung sedikit demi sedikit gitu nggih. Karena nanti setelah dibahas bab itu baru praktek ngoten.
Nah, setelah Lebih penting sholatnya dulu. setelah ada ilmunya baru praktek ngoten nggih. Bon, sekarang kalau di sini hadis kedua, kalau di Pak sinten niku? Supe kula. Salim. Pak Salim, hadis keempat sudah ngene jenengan niku. Setiap di situ dikatakan wa fi riwayatin dikai nomor hadis dhewe. Dadi hadise wakih teng mriku. Jadi malah lengkap bukan Pak. Ini motornya lunak dulu. Hadis kedua nggih, wa an Ammar. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu maqal. Dan riwayatake saking Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Ammar bin Yasir. Ba'atha ngutus ni ingsun sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu fi hajatin ing dalem suatu hajat. Fa ajnabtu mongko junub sapa ingsun. Fala majid mongko ora nemu sapa ingsun alma ing banyu. Fatamarrautu mongko gulung-gulung sapa ingsun fi sa'idi ing dalem tanah. Kama tatamarrago kaya dene oleh gulung-gulung apa ada batu dabah yakni binatang. Summa ataitu mongko nuli sowan sinten ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni teko. Nek basa aluse sowan nggih. Sowan teko. Dolan. Ata itu teko nggih. Summa ataitu mongko nuli teko sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu mongko nuli nutur sapa ingsun lahu maring Nabi dalika mengkono-mengkono tayamum dengan cara gulung-gulung. Jadi sahabat Nabi wis ngerti nek ana syariat bahwasanya pengganti air itu tanah. Tapi urung ngerti prakteke. Pas junub, wong jenenge junub itu kan harusnya mandi. Nek mandi dengan air kan kudu rata dengan air, maka mandi pengganti air tanah ya rata dengan tanah ngoten. Nah, iku pemahamannya mereka dan pemahaman sahabat Nabi yang seperti ini. Kalau salah ijtihadnya sahabat, kalau salah diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah ijtihad kita sekarang nek salah ngarang-ngarang sing benerno sapa iku sing jadi masalah itu. Oleh gawe gawe tata cara dhewe lho. Iki Ammar bin Yasir jute yo gawe tata cara dhewe kan ngoten. Tapi dibenerkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sinten Nabi, "Inna manging pestine kana ana iku yakfika nggih, nyukupi ka ing sira." Apa takula yen to nglakokake sira biadeka ing tangan ira hakada mengkene. Tsumma daraba mongko nuli mukul nggih. Mukulake sinten Nabi biadehi kelan tangan loro Nabi al ardo ing bumi. Dipukulane bumi ngeten. Dorbatan kelawan pukulan wahidatan kang siji sak pukulan tok. Blek nggih. Tsumma masaha mongko nuli ngusap sinten Nabi asimala ing kiwa alal yamin ing atase tengen. Rene riwayat liyane ngusap ing tengen ing atase tangan kiwa dadi wolak-walik iki. Wa dhahira kafaihi lan jabane epepe Nabi wajahu ing wajah Nabi. Dadi diplek ngene terus Nabi epe-epe iki disentuhno ning gone kene lho. Sentuhno ning kene ngeten-ngeten. Tapi nek praktek para ulama ngene lho. Praktek para ulama seperti ini secara ilmu fikih untuk aratane iki debu iki kan klek ngene debu iki kan debune diusapno teng mriki terus iki cek keri gak kausap diusapi kalih niki ngeten gitu. Hanya segini saja gitu. Nah, gitu saja. Ngerti, Pak? Butuhe rata ngoten lho. Srek lho. Oh. Iki kan rong kenek mau seperti itu. Umpama sampean ngene tok sing penting rata ngene nggih saged, tapi para ulama nek ngajari iku enak ngeten. Enggak sampai ke pergelangan tangan ya. Ada nanti riwayat yang lain. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Ammar bin Yasir enggak sampai pergelangan tangan, hanya sampai ini. Karena apa iku tangan yadun, kalau tidak ada apa iku lanjutannya ya sampai iki. Jadi hadis ini hanya mengusap tangan ya Ustaz. Nggih, tangan dan wajah niki. Ada wajahnya. Nggih. Iki wa dhahira kafai wajhahu nggih. Dan juga di usapan ke wajahnya nggih. Ini enek liyane nggih. Enek hadis liyane, redaksi liyane ngeten nggih.
Innama kana yakfika, hanyalah innama kana yakfika iku cukup ka ing sira apa antas naa yen to berbuat sapa sira hakada mengkene fadoroba bikafi dorbatan ala ard. Nabi nepukno tangane ning gone bumi nggih. Summa nafadha kemudian ditiup. Summa masa bihima dhara kafihi bisimalihi au dhara simalihi bikafi. Ngeten gantian nggih. Kanan dulu terus kiri dulu. Terus summa masa bihima wajah kemudian duanya diusapkan di wajah. Nah, sebenarnya wajah dulu nggih. Ini wajah dulu niki bolak-balik ya. Banyak redaksi hadis nggih. Ada wajah dulu, tangan. Ada yang tangan dulu. Ada redaksi hadis itu ada yang apa itu tangan dulu kemudian wajah, redaksi lain wajah dulu kemudian tangan. Tapi para ulama ahli hadis mengatakan yang paling tepat itu urut nih. Yakni sebagaimana urute apa itu wudu, yakni wajah dulu baru tangan. Tapi hadis dari Ammar ini hanya tangan ya Ustaz. Tangan dan wajah. Dan wajah. Kok enggak ya? Ya. Wajah. Wajah dan juga mengusap wajahnya gitu artinya niku. Maka sabda Rasulullah Nggih. hanya cukup buatmu bahwa Nggih. kau berbuat dengan dua tanganmu begini. Terus Kemudian ia tepukkan dua Nggih. tangannya ke bumi satu kali, lalu ia sapu kirinya atas kanannya, nggih, terus. dan di belakang dua tapak tangannya. Oh iya, kan kiri dan mukanya. Ya. Dan mukanya betul loh. Orang terbaca kok mau tahu kan aleh ya. Jadi walabdu li Muslim wa fi riwayati lil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al ardo wa nafau fihima. Nah, kemudian riwayat Imam Muslim redaksine nggih. Iki imang riwayat Muslim nggih. Wa fi riwayatil Bukhari, riwayat Imam Bukhari redaksine wa daraba nggih. Mukul nggih. Sinten Nabi bi kaffai ing tangan lorone Nabi al ardo ing bumi wa nafaholan damu sinten Nabi fihima ing tangan lorone mau didamu. Sing kanthil nek akeh didamu. Nah, disebul. Tsumma masaha mongko nuli ngusap Nabi bima kelan karone wajahu ing apa iku wajah Nabi wa kafai lan tangan lorone Nabi. Tangan loro iku ya iki watese kafun watese iki, gak sampai siku nggih. Nah, nek sampai siku yadun niku nek sampai siku ning redaksine harus ditambahi nggih. Mulane ning gone bab wudu juga apa iku wamsahu birusim warjulim. Iki apa fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki ditambahi sampai siku-siku ini kan gak ditambahi ngusap tangan gak ditambahi ilal marofiki tidak jadi gak sampai siku-siku iki cara pertama tidak sampai siku-siku jadi faedah hadisnya diperbolehkan beristihad dalam masalah-masalah ilmu hingga pada zaman Nabi pada Nabi oleh beristihad yakni apa di zaman Nabi karena memang jauh dari Nabi, Pak. Ono nabi lah nek adoh kok nabi, nggih gak bisa bertanya langsung kepada Nabi, boleh beristihad apalagi sekarang gitu. Kan ngoten. Boleh beristihad. Istihad itu boleh ketika kita itu kepepet di suatu pedesaan pedalaman, apa takone ngono Ustaz mungkin gak ono telepon dan lain sebagainya nggih. Sudah kita beristihad kok ternyata nanti salah ya dibenarkan ngoten. Enggak masalah. Kembali Ustaz, menepuk ke bumi. Nggih. Artinya ke tanah. Nggih. Nah, kalau kita bisa dalam kendaraan Nggih. atau situasinya Di pesawat. di pesawat, Nggih. nah itu gimana? Nanti tak bahas nggih. Ada niku nanti. Ada. Ada pendapat ulamanya itu nggih. Itu nanti pendapat Kalau ini ditekankan menapaknya itu di bumi ya. di tanah ya. Di tanah hadis ini. Nggih, hadis itu tanah secara umum tanah. Terutama karena Nabi itu berarti tanah tadi memang berdebu gitu. Nggih. Yang pertama, faedahnya kita diperbolehkan untuk beristihad nggih. Ketika kita jauh dari ulama. Apa takok gak iso nggih. Apa telepon misalnya gak iso nek saiki kan gampang mungkin telepon, WA nggih, luwih mudah nggih untuk sekarang nggih. Tapi ketika tidak bisa kita dibolehkan ya. Terus ini termasuk sahnya penggunaan kias oleh sahabat. Sahabat termasuk ini beliau pertama kali menggunakan kias. Ya ini dia ini bersuci pakai tanah dikiaskan dengan bersuci pakai
air, diratakno sawake. Itu termasuk pemakaian kias analogi. Nek kan alat cuci air berarti nek mandi junub iku kudu rata, berarti dengan nek apa nek dengan debu ya kudu rata iku kiase beliau, tapi disalahkan tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Yo lebih dari cukup, tangan tok ae cukup meneh lho kabeh kan. Kenyataannya tidak disuruh baleni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang selanjutnya hanya tangan dan wajah saja kan. Nggih. Dikiasno dengan air oleh beliau nggih. Ya ini harus rata nggih. Namun ini salah nggih dan diluruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diluruskan oleh Nabi Muhammad gak ngono carane. Nah ini termasuk nanti kita ittiba, namanya ittiba yo anu carane Nabi. Nek ngarang dhewe kok ternyata salah yo dirubah. Mungkin maune ape takon Nabi gak iso, jauh dari Nabi kan Ammar bin Yasir. Akhirnya dia berijtihad dengan kias ya, ternyata salah dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya waktu itu dibenarkan. Kalau enggak berarti ya bener. Wong zaman Nabi. Kalau enggak dibenarkan Nabi diam dibiarkan berarti bener. Nggih. Ah jenengan gula komeng jatuh ngono. Faedah yang ketiga nggih, Nabi tidak memerintahkan Ammar untuk mengulangi ibadahnya, uga dikon baleni. Ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang salah karena tidak tahu, maka cukup diajari untuk ibadah yang akan datang dan tidak diperintahkan untuk mengqadha ibadah-ibadah yang telah dilakukan sebelumnya. Mulane sampean misalnya gebion salatku tibake wuduku gak bener. Maka sekarang dibenarkan untuk sholat yang ke depan. Sing gebiyen gak usah qadha. Kan ono pemahaman sufi itu ngodoi salate puluhan tahun yang lalu. Gitu. Ada itu, padahal di sini ada dalile dari Nabi Muhammad SAW. Ammar bin Yasir meskipun salah, maka tidak disuruh ngodok oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pemahaman sufi itu, ya, sing ngodok sholat puluhan tahun itu hanya pakai dalil akal. Dalil akal, tidak pakai dalil hadis dan tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Justru orang-orang yang tidak mengikuti sunnah itu justru malah berat hidupnya. Ya, malah berat nih. Malah berat hidupnya. Dan hadis ini menunjukkan tayamum hanya 1 kali pukulan. Tayamum ukur pisan tok cukup. Siji, terus dienggo wajah, terus dienggo tangan, wis cukup. Malah ringan ya. Malah ringan ya. Dan sebelum tayamum yang golek banyu dhisik. Nek gak ono banyu tayamum. Nek ono banyu wong nek kira-kira kena banyu tambah loro nemene lagi oleh tayamum. Tapi nek tayamum karena tidak ada air maka mencari air dulu. Nek ulama Syafi'iyah batasan mencari air ketika ulama Syafi'iyah menetapkan ketika jauh kira-kira ada air sejauh sekitar 2 kilo sampai maksimal 2,5 kilo masih disuruh mencari air tersebut. Itu pemahaman Syafi'iyah gitu. Tapi ketika lebih dari 2,5 kilo sudah tayamum saja, gak usah dicari. Roh ono banyu kono tapi 2,5 kilo, luweh 2,5 kilo, maka tetap tayamum sudah boleh. Itu pemahaman Syafi'iyah itu. Ya, kan dulu Ustaz. Yeah. Kita sudah menunjukkan bahwasanya tayamum itu apabila terpaksa tidak ada air. Yeah. Dan kita berusaha untuk mencari air tapi tidak mendapatkan. Terus begini, ada pemahaman bahwasanya boleh tayamum apabila orang itu dalam keadaan safar, perjalanan. Walaupun ada air, tapi dia tetap tayamum karena dia katanya ada dalilnya bahwa dalam keadaan safar itu tidak harus wudu tapi tayamum boleh. Gimana? Kalau pemahaman yang selama ini saya terima itu tidak ada dalil itu. Dalil safar tayamum kalau ada air tidak ada. Tidak ada dari semua kalangan ulama ahli hadis tidak ada. Pak Warsono dulu gitu. Dari semua kalangan ahli fikih dan semua kalangan ahli hadis tidak ada pendapat itu. Jadi seluruh ulama salaf tidak mempunyai pendapat itu. Itu berarti pendapat muhdas.
pendapat baru itu masuk kategori bid'ah itu. Itu terang itu MTA itu. Nggih. Persis yang benar. Iya. Persis ya. Aku menentang aku. Ya enggak ada itu. Dari seluruh ulama ahli fikih dan seluruh ulama ahli hadis, seluruh ulama salaf enggak ada pendapat itu nggih. Air buahnya banyak kok. Maka itu masuk kategori muhdas, sesuatu yang baru, pemahaman yang baru. Ya, nek muhdas berarti yo fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, itu. Itu suaranya kan enggak sah berarti nanti. Iya, tapi kalau nanti setelah ngerti dikai paham kan gak dikon ngondok lah, Pak. Wong ibadah karena salah kan dikon ngondok. Enggak masalah kok, enggak artinya karena dia merasakan seperti itu karena ada air. Iya, secara hukum tidak sah. Tidak sah. Iya, secara hukum tidak sah. Tapi sampeyan wis tobat, wis dikandani nek sing bener ngene, maka yang nglakoni sing bener gitu aja, gak usah ngondok. Jangan saling menuduh. Mungkin nek cara ning gone pondoke man qala ya fa'ala. Wong sing ngomong ya sing nglakoni ngono. Iya. Iya ngene pancen ning pondok iku enten istilah ngoten man qala ya fa'ala. Sing ngomong ku sing nglakoni. Mulane nek ana cewek liwat ngono. Oh, ana cewek mbok awasi. Lho kowe ya ngawasi ngoten. Gitu. Aslinya dia sendiri ngawasi itu lho. Dia ngelono kancane sing ngawasi itu. Mulane man qala ya fa'ala. Berarti kowe yang nglakoni sama itu. Mulane meneng ae wae ngono. Nggih. Jadi tayamum itu untuk satu kali pukulan cukup untuk wajah dan kedua tangan, itu faedah hadis ini nggih. Yang faedah yang selanjutnya yang kelima, boleh menipiskan debu yang menempel pada kedua tangan dengan cara meniup. Yang keenam, faedah ini termasuk kemudahan syariat Islam. Mudah sekali nggih. Untuk masalah pertanyaannya Pak Arjito nanti ini insya Allah nanti tak jawab nggih. Di hadis berikutnya nggih. Nanti ada. Kemudian hadis ketiga nggih. Hadis ketiga ini bertentangan dengan hadis kedua. Dan ini pemahaman yang berbeda dari hadis kedua. Inilah luasnya perbedaan pendapat nanti. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tayammumu tayammum iku durbatani rong pukulan. Gemang sak pukulan tok. Iki rong pukulan. Durbatun lil wajhi, durbatun ta sak pukulan ku lil wajhi kanggo wajah. Sak pukulan nggo wajah. Wa durbatun utai sak pukulan maneh iku lil yadaini kanggo tangan loro ilal mirfaqaini. Tumeka sikut loro. Nah, jadi pemahaman pertama satu kali pukulan untuk wajah dan kedua tangan. Pemahaman kedua dua pukulan, satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan lagi untuk kedua tangan bahkan sampai siku-siku. Ilal milfaqaini. Rawahu Daruqutni wa sahhaul a'immatu waqfahu. Jadi ini hadis ini mauquf kepada perbuatan Ibnu Umar. Nggih. Mauquf sampai kepada perbuatan Ibnu Umar ya. Namun hadis ini ya, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan pula oleh Al-Dzahabi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Imam Az-Zalai. Mereka para ulama, sebagian ulama mengatakan meskipun ya, hadis ini mauquf, yakni berhenti pada Ibnu Umar, berarti ini perbuatan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini tayamum ping pindho. Plek rai, plek tangan tok siku. Iku Ibnu Umar. Nah, karena menurut para ulama jika ini perbuatan Ibnu Umar maka secara hukum secara kaidah hadis mauquf itu bisa dianggap marfu karena tidak mungkin Ibnu Umar ngarang dhewe ngoten terus. Gak mungkin, pasti
dia mendapatkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada kemungkinan memang ada dua petunjuk dari Rasulullah SAW. Namun yang paling jelas yang pertama tadi, yang kedua yang dijelaskan oleh Ibnu Umar itu. Oh, ya, repot nggih. Dadi engko nek jenengan ana wong sing tayamum tok kene, ya wis gak usah boloro iku ya sah. Ngoten. Dua kali. Heeh. Namun ini juga di antara para ulama berbeda pendapat memang nggih. Tapi Ustaz, apabila hal itu dikerjakan oleh sahabat Nabi, Nggih. karena Ibnu Umar ini Nggih. adalah selalu dekat dengan Nabi, Nggih. itu bisa dikatakan sah ya? Apa yang Makanya para ulama begini nggih. Jadi ketika ada hadis marfu, meskipun meskipun dikatakan mauquf, tapi nggih para ulama menilai hukum hadis mauquf ini bisa menjadi berhukum marfu nggih. Karena apa? Karena termasuk perkara yang tidak ada peran akal di dalamnya. Gak mungkin sahabat Nabi itu ngarang gitu loh. Gak mungkin itu. Gak mungkin sahabat Nabi ini ngarang. Dan toh sahabat Nabi ini tidak dibantah secara jelas oleh sahabat-sahabat lainnya itu. Tetapi kalau sudah sampai pada tabiin gimana? Kalau tabiin nanti kalau tabiin menyelisih sahabat ya tabiin kalah. Menyisih ya? Nggih, kalau menyelisih sahabat kalah. Kalau sebatas ijtihad memang zaman sahabat nggak ada ya beda. Nanti ijtihad itu dilihat nggih. Jadi hadis ini yang hadis ini didoifkan tentang marfu'nya sampainya kepada Rasulullah, tapi disohihkan dan dihasankan oleh para ahli hadis juga tentang mauquf nyampe kepada Ibnu Umar gitu. Jadi boleh nggih mau pakai 2 kali tepukan dan boleh mengusap sampai siku menurut hadis ini nggih. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang pertama tadi nggih. Bertentangan, ya, tapi tidak boleh saling merendahkan nanti ketika mengambil pendapat masing-masing gitu. Tapi justru ya saya lihat prakteknya tuh banyak seperti Ibnu Umar ini. Nggih. Iya orang-orang. Kan begini, praktek pertama itu adalah pendapatnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad nggih, jenenge iku mazhab Ahmad bin Hambal nggih, Hambali. Itu berpendapat 1 kali tepukan untuk wajah dan kedua tangan, tidak sampai siku, hanya sampai pergelangan, berdasarkan hadis Ammar bin Yasir. Sedangkan imam yang 3 lainnya, yakni madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, berpegangan dengan hadis Ibnu Umar. Makanya lebih mayoritas dalam segi praktek gitu. Berarti si itu Ahmad. Imam Ahmad nih. Madhab Hambali. Ini menurutku loh yang paling tepat keduanya sama-sama benar itu. Sama-sama benar, boleh saja nggih. Sampean boleh pakai yang hadis Ibnu Umar, boleh pakai yang hadisnya Ammar bin Yasir itu. Boleh dua-duanya. Nah, enggak kalau sudah ngaji nek go ngaji pendapatnya Imam Ahmad dibenturno mek pendapatnya Imam Syafi'i. Salah iku sing bener Imam Ahmad, jarine sing pengikut Imam Syafi'i salah, sing bener Imam Syafi'i. Padahal Imam Ahmad Imam Syafi'i murid mbek guru ngoten. Cuma mereka memilih itu saja ya, memilih yang mantap bagi mereka. Jenengan terserah milih sing mantap sing pundi. Nek kula mantep loro karone. Ngono hadise. Cuma memang yang paling sahih hadise Ammar bin Yasir. Yang kedua praktek sahabat dan dibenarkan para ulama. 1 kali cukup kok. Jadi ini lengentok ini. Pergelangan tangan. Terus kemudian nggih, hadis keempat nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saidu tawi lemah. Nggih. Iku wuduul mukmini nggih. Alat wudune wong mukmin. Alat wudune wong mukmin, al muslimi. Wuduul mukmini muslimi ngoten nggih. Alat wudune wong mukmin wong muslim. Wa illam yajidil ma'alan senajan ora nemu air, ora nemu sapa wong muslim alma ing air. Asyra sinina ing dalem
hitungane pira-pira tahun, yakni 10 tahun. 10 pira-pira tahun. Mesya 10 tahun gak nemok banyu nggih, wudu nganggo lemah tok cukup. Karena apa? Karena memang pengganti nggih. Meskipun perbedaan pendapat ulama, enek sing ngarani, nek ulama Syafi'iyah nek ngarani ku tidak bisa menggantikan air secara mutlak, hanya listibahati sholah nggih, untuk membolehkan sholat, untuk membolehkan baca Al-Qur'an ngoten. Tapi nek imam yang lainnya itu memang pengganti nggih, hukumnya sama. Bagi yang mengatakan tidak pengganti, yakni listibahati sholah, maka mereka harus tayamum setiap kali akan sholat. Apa sholat asar tayamum, misalnya urung batal lah, apa sholat maghrib tayamum maneh. Iku nek sing berpendapat listibahati sholah, untuk membolehkan sholat. Tapi bagi yang berpendapat bahwa tayamum itu memang pengganti air dan hukumnya sama dengan hukum wudu dengan air, nek rong batal tinggu sholat, tinggu ngaji, tinggu sholat neh, sholat fardhu liyane neh masih boleh, sama hukumnya dengan air itu. Yang pilih yang mana? Nek kula milih yang sama hukumnya dengan air nih. Enteng, jadi pisahnya berapa? Nggih. Beberapa kali. Meskipun 10 tahun gak ono air, faida wajada mongko ing dalem nalika nemu sapa mukmin muslim almaing banyu fal yatakila mongko nggih bertakwalah kepada Allah wal yumissahu, hendaklah dia mengusapkan air, yakni maksudnya iki wal yumissahu membasuh air nggih. Basara tahu ing kulite muslim, maksudnya segera dia berwudu nek nemu air. Rawahul Bazzar wa sahahu binul Qattan walakin sawabat Daraqutni irsalahu. Wali Tirmidzi an Abi Darin nahwu wa sahahahu. Jadi hadis ini diriwayatkan Al-Bazzar, disahihkan oleh Ibnul Qattan, tetapi dibenarkan oleh Daruqutni bahwasanya hadis ini mursal. Mursal itu hadis yang tidak disebut sahabat, yakni langsung tabi'in gitu. Namun Wali Tirmidzi an Abi Darin nahwuhu. Namun riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar semacam hadis ini wasau dan disahihkan. Jadi ada penguatnya juga dan hadis ini termasuk hadis sahih. Boleh-boleh saja kita berapapun, enggak harus 10 tahun, seandainya 20 tahun pun enggak masalah itu. Itu hanya bukan batasan 10 tahun, tapi batasan bahwa selama apapun boleh tetap bersuci dengan tanah apabila tidak menemukan air. Tapi memang tanahnya penyuci tenan. Sampai ono telek kucing lho, bumbenone lemah kuwi moro-moro netral, gak ono ilang gitu. Ya ora bau idep-idep. Kan memang aslinya penyuci tenan itu. Tanah mulane ketika sandale kena telek, kena tai misalnya, kena kotoran diusapno ke tanah anggar wis ilang wujute, ya sudah dianggap suci. Itu panjenengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu perbuatannya mensuci. Bahkan itu tidak usah menunggu ada air atau tidak kalau itu, kalau di sandal, bukan untuk berwudu, berwudu dan untuk mandi harus ada air atau tidak yang dipertimbangkan. Tapi untuk sandal sepatunya sampean kena najis, itu sudah digesekkan ke tanah sudah suci. Hadis keempat. Jadi hadis keempat ini hadis sahih dan banyak penguat yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis. Di antaranya Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darqutni, Al-Hakim. Hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Abu Hatim dan Al-Hakim. Jadi hadis sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kita wajib bertayamum kalau tidak ada air. Harus bertayamum. Terus kemudian tayamum adalah suci dan bisa menggantikan air. Nah, ini yang kula pilih untuk menghilangkan hadas meskipun ketiadaan air begitu lama. Memang menjadi pengganti, bukan listibahati sholah. Meskipun menurut pendapat Imam Syafi'i listibahati sholah. Jadi tayamum berfungsi sebagai penghilang hadas, bukan sekedar membolehkan untuk sholat. Listibahati sholah. Ini pendapat mayoritas ulama. Yakni sinten Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Berbeda dengan madzhab Syafi'i dan juga madzhab Ahmad. Imam Ahmad Imam Syafi'i mengatakan listibahati sholah. Sing kuat di kalangan Imam Ahmad.
Namun salah satu pendapat Imam Ahmad tidak nggih. Tidak listibahati sholah nggih. Salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan memang ini menggantikan air, betul-betul menggantikan air nggih. Jadi nek madzhabe Imam Abu Hanifah ya sudah wudu sekali untuk baca Al-Qur'an, untuk sholat duhur, untuk sholat asar bisa nggih. Tapi nek madzhab Syafi'i setiap angger sholat wajib sampean tayamum meneh. Meskipun rong batal tayamum maneh iku pendapatnya Imam Syafi'i nggih. Terus kemudian faedah lagi, jika ditemukan air serta mampu memakainya atau juga mampu mengambilnya maka tayamum menjadi batal. Batal tayamumnya nggih. Dia harus berwudu nggih. Dia harus berwudu nggih, termasuk pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah nggih. Syekh Islam Ibnu Taimiyah nggih berkata nggih, secara mutlak tayamum menduduki posisi air karena ia menjadi pengganti air, jadi boleh untuk ibadah berkali-kali, berbeda dengan mazhab yang menganggap lainnya. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i listibahati sholah nggih. Iki Imam Syafi'i mulane nek ngene tempat kita mayoritas itu mereka nek tayamum, seandainya tayamum ya iku mau angger manjing waktu sholat tayamum maneh iku Imam Syafi'i. Gurune Imam Ahmad, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi ora tahu tukaran beda lah. Nek bantahan tahu. Bantahan masih adu argumen, enggak sampai tukaran, adu argumen. Ulama aku santai, cuma biasanya kelompoke sing wis mengelompok ning guru aku pengikut Imam Syafi'i, aku pengikut Imam Ahmad itu sing tukaran itu. Ya. Hadis kelima nggih. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala kharaja metu sapa rajulane wong lanang loro fi safarin ndang lunga. Fa darat mongko hadir apa salatu salat waktu salat. Walaisa ora ana iku maha sertane karone nggih sertane karone rajulan mau apa maun banyu. Bareng manjing waktu salat gak duwe banyu. Pepergian mungkin ning padang pasir kan gak ana banyu. Fatayam mama mongko tayamum sapa karone. Wong lanang loro mang tayamum. Soidan ing lemah, thayyiban kang suci. Fasallaya mongko salat sapa karone wong lanang mau. Tsumma wajada bareng bar salat nggih. Temok banyu. Tsumma wajada mongko temok banyu isih wektune salat ngoten lho nggih. Nemok banyu isih wektune salat itu. Misalnya salat duhur, tayamum bar salat, isih ana wektu duhur temok banyu ngoten lho nggih. Endi Mang? Jadi tsumma wajada mongko nuli nemu sapa karone almaing banyu fil waqti ing dalem waktu salat iku mau isih ning gone wektu salat. Fa ada mongko baleni sapa haduma salah sijine wong loro mau salat ing salat. Sing sijine terus wudu terus salat meneh. Wal wudu ing wudu baleni terus dia berwudu kemudian salat. Walam yaut lan ora baleni sapa lahor liyane sing siji gak baleni. Aku wis salat kok. Ora usah baleni. Iki jenenge ijtihate para sahabat pada saat itu nggih. Jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing siji bareng nemok banyu, memang wah salat neh wudu sing siji ora wis bar salat kok. Terus kemudian tsumma ataya mongko nuli teka sapa karone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara mongko nutur sapa karone mau dalika ing mengkono-mengkono perbuatan lahu maring Nabi. Yakni matur nek bar tayamum sing siji ngulangi salat neh, sing siji mboten. Faqala mongko matur sinten Nabi lilladzi maring wong. Lam yaut kang ora baleni sapa alladzi asobta ngenani sira nggih. As-sunnata ing sunah. Kamu sudah sesuai sunnah. Sing gak baleni, dikatakane kowe wis sesuai sunnah. Wis cukup Mas, wis cukup gak bebalene gak apa-apa. Terus wa ajza'atka nggih. Lan nyukupi
ka ing sira apa salatuka salat ira wis salat dengan tayamum tadi sudah cukup. Wa qala lan matur sin Nabi lil akhari maring liyane neh sing ngulangi laka iku kedue sira al ajru ta ganjaran marrateni kelawan rong ambalan. Kowe oleh ganjaran loro, ganjaran oleh tayamum pisanan mau sak salate, ganjaran oleh wudu sing kedua sak salate ada 2 pahala karena 2 amalan gitu. Wong jangankan karena tayamum wong kita karena misalnya di rumah bar salat terus ning masjid ndedak lagi jamaah salat melok jamaah aneh dapat pahala lagi. Boleh kita mengulang sholat. Atau mungkin kita sholat jamaah di masjid, istri kita di rumah kan dewean, terus kemudian pulang ngimami jamaah bojone ning omah. Nah itu bisa juga jadi 2 pahala. Sebagaimana sahabat Nabi dulu sholat awal Nabi dulu terus kemudian pulang ngimami jamaah di kaumnya itu. Jadi sholat 2 kali itu dibolehkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh ganjaran loro Abu Dawud wan Nasa'i. Jadi gak usah jengkeran. Engko sing baleni salat ora sah salatem ora ngono salate sah. Mergo apa sesuai sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunahe apa? Nek gak ono banyu dikon tayamum wis sunahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senajan engko bar kuwi nemok banyu ndak ada masalah. Jadi faedah hadis nomor 5 nggih. Yang pertama, barang siapa salah dengan bertayamum karena sebab tidak ada air. Beda ya nek tayamum karena awake lara iku beda. Awake lara iku ana banyu sak tambak ya ora usah wudu. Nek karena sak dingin misale. Nah, itu ndak masalah nggih. Jadi barang siapa sholat dengan bertayamum karena tidak ada air, kemudian ia menemukan air ketika sholat, wis bar sholat masih di waktu sholat menemukan air, maka dia tidak harus mengulang salatnya. Gak harus, wis selesai. Sholatnya tetap sah dan dia sama halnya dengan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni diperintahkan Nabi ning gak ono banyu kon tayamum, maka itu termasuk sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk pendapat mazhab yang 4. Sepakat ini mazhab yang 4 ya. Yang kedua, faedahnya orang yang mengulang salat dapat 2 pahala. Ini tadi. Yang ketiga, di zaman Nabi boleh beristihad dalam masalah-masalah agama, tapi beristihad di masa Nabi hanya terjadi bila beliau tidak ada atau jauh untuk meminta fatwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini awal ya takok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus perbedaan pendapat ulama tentang tayamum sebagaimana yang ditanyakan Pak Harjito, apakah harus tanah? Ngaten nggih. Apa harus tanah ngene, plek mesti kudune tanah. Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama nggih. Ini catatan kula nggih bahwasanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat nek sampean anut Imam Syafi'i ambek anut Imam Ahmad ini rada berat. Yakni tayamum hanya sah bila menggunakan tanah yang berdebu. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sesuai hadis Ammar bin Yasir tadi, yakni Nabi nepokno tangane terus disebul iku menandakan ada debunya. Itu dasar yang dipakai. Jadi tayamum menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hanya sah. Berarti nek gak nganggo tanah sing ono debune gak sah, tanah teles gak sah. Ya hanya sah dengan tanah berdebu. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Terus kemudian yang kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik itu juga ulama hebat. Beliau mengatakan tayamum boleh dengan segala sesuatu yang tampak di atas tanah. Apa wae oleh. Baik yang ada debunya atau tidak ada. Tak lemah teles yo oleh, lemah garing yo oleh. Seperti contohnya pasir halus, pasir sing wis gak ono debune. Kaya pasir kuarsa berarti cuci gak ono debune, tetap boleh menurut Imam Malik mbek Imam Abu Hanifah. Karena itu hanya syarat saja sebenarnya. Kerikil boleh, sesuatu yang basah boleh, sesuatu yang kering boleh, sesuatu yang terbakar cara ning kene apa awu boleh, batu boleh,
rumput kering bahkan boleh. Itu pendapatnya Imam Malik mbek Imam Abu Hanifah gampang banget iki. Pohon boleh ning pohon. Carane lawang ngono ya oleh iku kayu. Karena ada debunya. Sesuatu ada debu. Ini tidak membahas masalah debunya, sesuatu yang ada di permukaan tanah itu. Nah, tidak membahas debu beliau. Tembok. Nah nggih. Batu gak ono debune ya boleh. Mereka Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membahas masalah debu. Yang penting di atas tanah nggih. Tiba-tiba kena ini. Pohon nggih. Dan segala sesuatu yang berada di atas tanah seperti bahkan masuk kategori karpet. Lemah tanam apa iku? Omah mbok karpete mbok tayamum. Menurut pendapat nggih, mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah masih boleh tanpa terkecuali. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Imam Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ini pendapat ini juga kuat nih untuk memudahkan. Tapi nek menurut kula nek masih ada tanah berdebu maka lebih utama tanah berdebu. Untuk yang lainnya tadi ketika kita memang sudah kepepet ndak ada. Nah, misalkan nek awak dhewe ning kene yo golek sing berdebu lho apa sampean ning kene kan ngoten maksud kula. Nek kula niku menjamak keduanya. Seandainya kita di atas pesawat atau di apa itu baru kita pakai pendapatnya Imam Malik. Tapi ketika kita mudah ning omah tengok-tengok lemah akeh kan ngoten. Ya, maka yang paling utama tetap pakai tanah berdebu sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Imam An-Nawawi berkata bahwa pendapat ini merupakan ucapan sebagian sahabat kami dan riwayat lain dari Imam Ahmad dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Yakni semua boleh termasuk karpet itu termasuk pendapatnya sahabat-sahabat Imam An-Nawawi juga. Dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad ada juga. Meskipun Imam Ahmad tidak membolehkan, tapi pernah juga Imam Ahmad mengeluarkan salah satu pendapat. Berarti kadang kayak aku kadang bar ngomong ini ning lian majelis lian kadang ngomong lain, mungkin ada perbedaan waktu kita berubah kan bisa. Itu dalam salah satu riwayat Imam Ahmad juga boleh dan ini dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Imam Nawawi itu muridnya Syafi'i. Jauh dari Imam Syafi'i sudah jauh. Imam belakangan termasuk. Tapi beliau itu terkenal dan termasuk yang mengarang apa itu Riyadhus Shalihin dan termasuk beliau itu ulama yang kitab saja tidak mampu beli. Beliau itu termasuk miskin. Kitab itu tidak mampu beli, bahkan beliau pinjam kemudian dibaca, dicatat, dihafalkan gitu. Itu beliau nih. Dan beliau umurnya hanya sekitar 40-an tahun itu. Entah 4 berapa itu 40-an tahun itu. Beliau itu. Beliau tidak punya anak, beliau tidak menikah. Beliau ketika diingatkan, cara aku eling ya wis nikah. Dia karena saking sibuknya belajar sehingga masalah menikah itu terlupakan. Maksudnya mbok cara eling nikah maksudnya ngoten nggih. Karena sibuk mengurusi ilmu nggih sampai terlupakan masalah menikah. Tiba-tiba beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau meninggalkan amal jariah berupa kitab dan kitabnya beliau diterima di seluruh mazhab. Nggih. Saiki nek Indonesia misalnya NU nganggo, Salafi nganggo, Muhammadiyah nganggo gitu. Semua golongan nganggo itu termasuk barokahe ilmune Imam An-Nawawi. Mun nenten pertanyaan monggo sekiranya kula jawab mun ya menten. Nanti saya minta waktu karena ada hubungannya dengan pengumuman kurban. Oh nggih, monggo sakniki mawon. Iki pun dalu kok ndak bukone kedalun. Nen. Monggo wonten kula akhiri nggih. Mun ngoten mawon nggih, mugi-mugi pertemuan ini berat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, mendapatkan semakin cerah, semakin berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.